Thank you. Waiting for itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan fokus pada hari ini. Selamat datang saya ucapkan kepada teman-teman semua yang telah bergabung dalam fokus kita pada hari ini. Alhamdulillah teman-teman semua tanpa terasa kita sudah sampai di fokus yang ketiga, dan fokus yang ketiga ini sampai pada tahap ini kami melihat bahwa semakin tinggi partisipasi atau antusias dari teman-teman semua, terutama dari tema-tema yang biasa kami suguhkan. Maka dari itu kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang kawan-kawan fokus yang masih setia dan menyupport kami selama ini sampai pada tahap ini. Dan juga siapa tahu ada dari teman-teman yang baru bergabung dalam fokus kali ini, semoga bisa segera merasakan feel yang sama. Oke, jadi hari ini kita melaksanakan fokus dengan tema yang sesuai dengan hari kemerdekaan kita, karena berhubung pada bulan ini masih pada bulan Agustus, dan PPI Sparta berencana ingin menutup bulan kemerdekaan ini dengan satu diskusi kecil mengenai nasionalisme. Nah, sebelum kita masuk pada acara intinya, kita akan mendengarkan sambutan dari the one and only our president dari Ketua PPI Sparta, Muhammad Raihan. Kepada saudara dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selamat siang untuk yang di Turki, selamat sore untuk yang di Indonesia, dan juga yang terhormat para narasumber yang sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya. Apalagi lagi pandemi gini, mungkin semuanya kuliah from home, work from home, tapi masih sempat untuk mengisi acara di diskusi kecil-kecilan kita ini. Lalu teman-teman juga yang sudah hadir mengikuti acara ini, saya terima kasih. Semoga waktunya yang sudah diluangkan menjadi waktu yang bermanfaat. Ada satu kata yang terbersit di pikiran saya. Karena narasumbernya begitu begitu bervariasi dari negara-negara, ada satu kata yang terbersit di pikiran saya. Orang pintar belajar dari kesalahan dan pengalamannya sendiri. Orang cerdas belajar dari kesalahan dan pengalaman orang lain. Jadi kita tidak perlu membuat salah untuk belajar, tapi kita bisa belajar dari pengalaman dan kesalahan orang lain juga. Dan semoga dengan adanya acara ini, pengalaman dari saudara-saudara kita yang ada di Norwegia, yang ada di Inggris, yang ada di Mesir, Rusia, dan Turki, bisa dibawa ke dalam acara diskusi kita ini. Mungkin juga sekalian hitung-hitung keliling dunia modal Skype, ya kan? Mungkin itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Silakan MC, saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ketua Umum PPI Sparta yang telah memberikan sambutannya. Oke, sekarang teman-teman seperti yang saya jelasin tadi, hari ini pada tanggal 30 Agustus 2020, kami dari PPI Sparta ingin menutup bulan kemerdekaan kita ini dengan satu diskusi mengenai nasionalisme. Tentu kita sudah tidak asing ya dengan kata nasionalisme. Nah, nasionalisme adalah sebuah paham. Dan orang yang memiliki paham tersebut kadang disebut sebagai nasionalis. Nah, terus nasionalis itu apa sih? Nasionalis itu berdasarkan pengertian dari banyak orang adalah ketika kita mencintai bangsa dan negara kita sendiri. Namun kerap kali ketika kita melirik negara lain, itu kita dianggap sebagai seseorang yang memiliki rasa nasionalisme yang kurang. Nah, kalau begitu, jika kita memilih untuk keluar negeri, apakah kita merupakan seorang yang tidak memiliki rasa nasionalisme,
Atau jika kita sudah berada di luar negeri, apakah justru itu akan mengikis rasa nasionalisme itu tersebut? Nah, tentunya saja banyak banget ya hal-hal yang kita pikirkan mengenai hal tersebut, banyak banget pertanyaan yang timbul di pemikiran kita mengenai hal-hal tersebut. Maka dari itu hari ini kami menghadirkan berbagai macam mahasiswa Indonesia yang sedang kuliah di berbagai negara, dan tentunya akan menjelaskan mengenai hal tersebut berdasarkan pendapat dan pengalaman mereka. Semoga aja dari pendapat dan pengalaman mereka tersebut bisa menjadi referensi bagi kita, atau mungkin aja menjadi prototipe untuk kawan-kawan fokus semua. Oh iya, untuk kawan-kawan fokus yang ingin bertanya, sangat dibukakan kesempatan. Yang ingin bertanya bisa langsung ditulis di kolom chat selama proses diskusi, atau jika memang ingin berbicara langsung dengan narasumber, sangat dibukakan juga kesempatan. Namun untuk menjaga ketertiban dalam diskusi, dimohon untuk menuliskan di kolom chat terlebih dahulu bahwa ingin menyampaikan pertanyaan, dan kemudian akan dipersilahkan oleh MC. Oke deh, kawan-kawan fokus. Seperti yang saya bilang tadi, kita hari ini kedatangan berbagai teman-teman kita dari berbagai negara yang sedang studi. Nah, mereka dari mana aja sih? Maka dari itu, untuk masuk ke diskusi, sebaiknya kita kenal-kenalan dulu ya. Oke, guys, mungkin bisa dinyalain videonya biar kelihatan juga sama teman-teman yang lain. Bisa sekalian kenalan juga. Oh iya, udah ada Mas Zaid, Mas Davi, Tita, dan Didi. Halo guys, how are you? Sehat. Alhamdulillah. Gimana nih, lagi pada sibuk apa? Coba yang dari ini dulu deh, kayaknya yang lagi di Indonesia nih, Didi. Didi lagi di Indonesia kan? Lagi di Indo, Kak. Halo semuanya. Indo. Terus Didi kapan balik apa gimana nih, Kak? Ke Rusia? Aduh, kalau bicara ke Rusia, harusnya Oktober berangkat, tapi visa mahasiswa asing itu ditahan, Kak, karena kan sekarang Rusia lagi persiapan buat ini kan, vaksin. Ya, mereka lagi, nah makanya teman-teman mahasiswa asing dari seluruh negara yang pulang ke negara masing-masing itu tidak bisa kembali sampai ya waktu yang belum ditentukan sih, Kak. Mungkin awal tahun baru bisa balik. Waduh. Jadi masih lama nih ya di Indonesia. Di Indonesia ngapain aja, Di? Alhamdulillah di Indonesia kemarin disibukkan sama Duta Bahasa, Kak. Jadi ada kesibukan kan, sekaligus persiapan buat nanti ujian akhir tahun gitu. Keren-keren. Duta Bahasa kita. Jadi coba kita terbang lagi nih ke yang menjauh di sana dari Norwegia. Mas Davi, halo Mas. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas kabar? Baik? Alhamdulillah, sehat-sehat saja di sini. Alhamdulillah, sehat-sehat selalu ya. Mas Davi sekarang lagi di mana? Norwegia? Ya, sedang di kota Trondheim, Norwegia. Gimana Mas di sana kasus corona? Corona, alhamdulillah sih udah mulai mereda. Tapi kebetulan memang Eropa secara umum kayaknya ada kemungkinan second wave. Jadi Norwegia pun mulai kembali hati lagi. Terutama kalau misalkan ada orang-orang dari negara Eropa di sekitar yang mau datang ke sini, nanti dia akan kena karantina 10-14 hari. Waduh. Gak ada rencana pengen balik berarti ya Mas ya ke Indonesia? Pengennya sih balik ya, cuman kalau melihat kondisi riskan di Indonesia pun kita tahu seperti gimana, jadi ya kemungkinan besar sih tidak. Bakalan tetap di Norwegia. Oke, sip. Sekarang coba kita sapa nih buat yang cantik yang lainnya. Tita, halo Tita. Halo. Udah berapa lama nggak ketemu Tita ya? Jadi Tita sama aku nih teman SMA. Jadi udah berapa lama ya Tita ya? Udah dari SMA lah pokoknya.
2014. Iya, aduh. Kangen banget nih, Tita. Jadi, sekarang lagi sibuk apa? Lagi sibuk disertasi aja sih. Wah, aduh. Wah, udah disertasi aja, Tita. Udah berapa lama emang di UK? Hampir setahun. Oh, iya, benar-benar. Oh ya, kan aku kan belajar bahasa dulu ya, makanya ini great. Sukses buat disertasinya. Keren habis sudah. Nah, buat yang terakhir nih, Mas Zaid. Assalamualaikum, Mas. Ini panggilnya Mas Zaid atau Syekh mungkin karena dari Mesir. Mikrofonnya mute, Mas. Oh ya. Oh ya. Okay. Biasa aja Mbak dipanggil Mas. Oh iya, oke. Mas Zaid gimana Mas di Mesir? Sekarang lagi di Mesir apa di Indonesia? Masih di Mesir dan kebetulan baru pengumuman kelulusan sekitar seminggu lalu. Alhamdulillah baru lulus untuk S1-nya dan insya Allah sedang mempersiapkan pulangan sekitar 2 minggu lagi. Wah, sukses ya Mas ya. Jadi udah dapat gelar LC ya berarti kalau dari Mesir? Alhamdulillah. Wah, selamat Mas. Oke deh, itu tadi kita udah dengar ya beberapa ini cuap-cuap kita sama materi-materi kita pada hari ini. Nah, teman-teman ini pengen kenalan nih sama Mas Davi, Mas Zaid, Tita, dan juga Didi. Mungkin bisa diperkenalkan satu-satu, mulai dari nama panggilan, negara mana, universitasnya, jurusan, terus bisa juga lagi master, doktor, atau sekarang graduate. Mungkin bisa dimulai dari Mas Davi. Silakan, Mas. Oke. Jadi nama lengkap saya Nandito Davi, bisa dipanggil Davi. Saya kuliah di Norwegian University of Science and Technology atau NTNU, master program untuk jurusan Petroleum Geoscience dan spesialisasi saya di Petroleum Geophysics atau geofisika perminyakan. Apalagi tadi? Nah, jurusan udah. Sekarang lagi mengenyam jenjang apa, Mas tadi? Master, S2. Master ya? Oh iya. Oh berarti kita seumur ya? 96 berarti? Iya, sama 96. Oh iya. Sekarang berarti udah hampir selesai apa gimana nih? Saya sekarang sedang semester 3, lagi specialization project saya, nanti berlanjut di semester 4 untuk master thesis saya. Jadi insya Allah sih selesai 2021 awal. Oh, oke. Semoga lancar ya. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke Tita. Silakan Tita. Halo semua, nama saya Anita Tita Yulita, panggilannya Tita. Saya kuliah di Birmingham City University, ngambil master jurusan Interior Architecture and Design. Terus bentar lagi udah dapat ini gelar master. Amin. Ya, oke deh. Sekarang kepada ini dipersilakan Mas Zaid. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad. Perkenalkan nama saya Muhammad Zainuddin Ruslan. Asal dari Lombok, NTB. Kemudian sekarang sudah selesai mengenyam pendidikan di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, di Fakultas Usuluddin, jurusan Hadis dan Ilmu Hadis. Harapannya semoga nanti bisa menginterpretasikan sunnah Rasulullah SAW kepada kehidupan nyata demi memajukan bangsa kita. Masya Allah. Makanya kalau Masya Allah, semoga kita bisa mengaplikasikan hadis-hadis juga hukum-hukum agama kita sesuai dengan agama kita masing-masing ya. Oke, yang terakhir nih, Didi, silakan Didi. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Dianita Eka Septarini, tapi biasanya dipanggil Didi.
sekarang studi di Kazan Federal University, kota Kazan di Rusia, mengambil jurusan kedokteran umum. Terus apa lagi Kak? Itu aja sih. Sekarang master atau apa? Kalau kedokteran umum untuk di Rusia itu masuknya specialty degree Kak, tapi bukan S2 ya, maksudnya bukan spesialis, bukan S2 gitu loh Kak. Kayak S1 lebih, tapi S2 kurang. Wah, gimana tuh ya S1? Lebih dari S1? Oh, jadi Didi ini udah selesai S1? Enggak, belum Kak. Jadi Enggak. gimana ya, kalau sistem pendidikan di Rusia tuh kayak gitu, S1 lebih. Kalau specialty degree ya, S1 itu S1 lebih, S2 kurang. Tapi kalau specialty degree bisa langsung lanjut PhD setelah selesainya. Nggak usah S2, tapi bisa langsung PhD gitu. Wow, keren banget. Berarti kalau misal nih kita bandingkan dengan di Indonesia, berarti itu kayak koas ya, kalau di Indonesia, kayak gitu. Atau ngambil sekolah spesialisnya? Kurang paham sih Kak, tapi kalau untuk kedokteran sendiri, di specialty degree itu koas udah termasuk di, karena total untuk specialty degree itu 5,5 sampai 6 tahun Kak. Kayak gitu. Dan itu udah termasuk masa studi kamu berapa lama? 6 tahun? 5,5 sampai 6. Oh, iya. 5,5 ya lama 6. Oke. Sukses ya. Ini calon ibu dokter kita, supaya bisa mengabdi untuk negeri. Oke deh, kita lanjut nih ya. Sebelum kita ngobrol terlalu jauh, aku pengen memberikan pertanyaan mendasar banget buat teman-teman semua. Ini tuh berkaitan dengan hal dasar kayak yang berkaitan dengan tujuan kita masing-masing gitu. Yang aku ingin tanyakan tuh, why did you guys choose to go abroad for studying? Kenapa harus keluar negeri? Mungkin pertama dari Mas Zaid dulu ya. Kenapa harus luar negeri, Mas? Oke, terima kasih Mbak Aziza. Kenapa harus luar negeri dan lebih spesifiknya lagi ke Mesir? Mungkin karena saya background-nya dari sejak kecil itu di pondok pesantren. Jadi kita mempelajari ilmu agama. Ya di pesantren itu kita dibekali dengan ilmu masih dasar. Nah, oleh karena itu untuk lebih menyelami lagi, saya ya secara umumnya ingin melanjutkan ke studi ke negara-negara Timur Tengah, misalnya entah itu Saudi ataupun Mesir ataupun Maroko yang sering menjadi destinasi untuk mendalami ilmu agama Islam. Mengapa? Karena pertimbangan utama adalah di negara-negara Timur Tengah itu pengantar yang digunakan dalam perkuliahan itu adalah bahasa Arab, karena sumber dari agama Islam itu adalah dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan secara originalnya disampaikan dalam bahasa Arab, walaupun sudah banyak kita temukan terjemahan Al-Quran maupun hadis-hadis ataupun buku-buku keislaman yang sudah diterjemahkan, akan tapi tentunya untuk mengambil langsung dari sumber aslinya dan tentunya juga tidak bisa terwakilkan oleh terjemahan secara komprehensif. Jadi inginnya itu mendalami bahasa Arab, apalagi bahasa Arab itu kan secara linguistiknya adalah ilmu yang sangat luas gitu. Ada gramatikalnya lah, ada filsafat balagohnya dan seterusnya. Kemudian juga terkait dengan universitas yang saya pilih, yaitu Universitas Al-Azhar sendiri. Tentunya kita tahu salah satu dari universitas tertua di dunia dan sudah terbukti atau approve mengeluarkan banyak sekali alumni-alumni yang menjadi ulama kaliber sekelas dunia, dan termasuk juga di Indonesia. Kita mengenal ada Bapak Quraish Shihab, misalnya seorang mufassir, dan juga Habibur Rahman Asyirazi, seorang novelis, kemudian ada Ustadz Abdul Somad, ada Tuan Guru Bajang Zainul Majidi yang telah memberikan banyak kontribusi bagi negara kita, dan harapannya semoga saya dan teman-teman yang sedang masih di sini bisa menjadi penerus bagi mereka. Kemudian juga mungkin alasan terakhir, dengan merantau mungkin ini secara umum ke luar negeri manapun, kita
jauh dari keluarga, kita belajar makna rindu gitu. Kita juga jauh dari keluarga itu kita bisa dewasa dengan dilatih untuk mandiri. Di sini seringkali kita yang dahulunya tidak bisa masak sendiri, alhamdulillah bisa masak sendiri. Kemudian seringkali kita kelimpungan untuk di akhir-akhir bulan kan, jadinya kita otak kita tertuntut untuk bagaimana cara mencari uang tambahan, baik itu beasiswa ataupun bekerja. Kemudian begitupun juga dengan pengalaman-pengalaman baru yang kita temukan di luar negeri itu akan memberikan warna dan corak yang akan berguna nanti insya Allah ketika kita pulang dan mengabdi di tanah air. Mungkin itu saja. Oke, jadi karena bahasa Arabnya ya, makanya memilih daerah-daerah Mesir. Terus sudah itu kenapa universitas itu, karena itu merupakan universitas yang baik, salah satu dan itu universitas tertua dengan alumni-alumni yang luar biasa yang telah dicetak. Terus sudah itu tadi kawan-kawan dengan itu bisa melatih kemandirian. Oke. Nah, terus Mas Zid, selama di sana apa yang dirasakan perbedaan yourself sebelum berangkat ke Mesir dengan udah nyampe di Mesir? Apa perbedaan diri yang tadi? Pendirian tentunya ketika awal sampai di sini itu banyak sekali menghadapi shock culture. Kita harus beradaptasi dengan masyarakat yang dimana ketika di Indonesia misalnya kita hidup di tengah keluarga, di tengah orang-orang yang ramah misalnya, yang menyayangi kita, kemudian mungkin kita terbiasa dengan lingkungan keluarga yang bahasanya halus, bahasanya lembut. Sedangkan kalau di Mesir itu orang-orang tabiatnya kadang-kadang keras. Kita seringkali yang ya awal-awalnya kita mungkin tersinggung, kita mungkin mudah baperan ketika kita diteriaki-teriaki misalnya oleh kondektur di bus. Jadi kan kita di sini transportasinya di bus dan desak-desakan, dan itu juga memang benar-benar perjuangan. Kemudian juga kita juga berinteraksi langsung dengan masyarakat setempat, baik di pasar, di jalanan-jalanan. Kemudian yang sangat terasa, mungkin saya sering kayak tes kepribadian gitulah, tes kepribadian bagaimana emosi kita gitu kan. Saya bandingkan tes kepribadian yang dahulunya ketika di Indonesia, yang dahulunya misalnya mudah tersinggung ketika ada yang ada hal-hal sepele yang mengganggu pikiran kita, mudah tersinggung, kemudian juga mudah sedih. Kalau setelah di sini itu dengan dengan lingkungan yang lumayan keras, atau walaupun di satu sisi memang apabila tidak bisa menyaring ya, mungkin akan berdampak negatif. Akan tapi apabila kita ambil sisi positifnya, itu membuat karakter kita jadi lebih kuat, dan juga tentunya dengan perbedaan karakter ketika nanti kita terjun di dunia kerja, insya Allah itu akan sangat berguna bagi psikologi kita dan juga pada emosi kita, dan itu yang menurut saya yang tidak bisa kita pelajari di bangku perkuliahan atau bangku sekolah. Itu saya pelajari misalnya dari interaksi dengan teman-teman di organisasi. Alhamdulillah saya juga aktif di PPI Mesir, dan juga kita bisa saling memahami dan saling mengerti melalui pergerakan-pergerakan itu. Oke, jadi lebih ke mental kita ya, lebih terlatih kalau kita kuliah di luar negeri. Kalau berdasarkan dari pengalaman Mas Zid. Oke, sekarang kita terbang ke UK. Kita terbang ke UK sana. Tita, gimana Tita? Gimana? Kenapa? Tita, kenapa memilih ke luar negeri? Kenapa memilih Inggris? Jadi kan dulu aku S1-nya di Jakarta, di Indonesia. Jadi pengen aja ngerasain S2 di luar negeri gitu. Terus kenapa UK? Karena UK itu program masternya kan cuma setahun. Kalau di Indo kalau nggak salah 2-3 tahun ya. Jadi kayak lebih cepet aja saving time. Oh iya benar-benar.
Terus pertimbangan memilih arsitektur itu apa? Dari kecil emang pengen jadi arsitek. Oke. Great. Jadi nanti bakalan menjadi arsitektur yang besar ya, semoga di Indonesia, Tita. Terus Tita, sama tadi nih seperti yang aku tanyain ke Mas Zaid, ada nggak sih yang kamu rasakan? Kan udah kuliah juga kan di S1 di Indonesia. Apa sih perbedaan ketika kita kuliah di dalam negeri dengan di luar negeri, khususnya itu di UK? Mungkin dari transfer knowledge-nya, atau mungkin dari segi apanya? Kalau yang paling aku rasakan itu adalah ini, ya kan sama kampus. Kan aku jurusannya itu selalu make fasilitas kampus, kayak misalnya studio foto, workshop buat bikin maket, studio, pasti hidupnya sehari-hari di studio. Jadi kayak dulu pas di Indo, kalau misalnya mau ngeprint atau misalnya mau bikin maket, misalnya harus kemana. Kalau di sini semuanya tuh ada di kampus, jadi nggak perlu kemana-mana, tinggal book di kampus, semuanya udah tersedia. Tuh. Biasanya kalau studio arsitek itu kayak gimana sih dalamnya? Mungkin sama dengan laboratorium ya kalau kita anak pertanian. Iya deh kayaknya. Iya. Jadi di dalam itu berarti ada peralatan-peralatan disediakan buat ngegambar dan sebagainya. Masih keren-keren banget ya Tita ya di UK. Iya, lumayan. Oke deh, thank you Tita. Sekarang kita pindah ke Norway. Mas Davi, gimana Mas? Kenapa memilih keluar negeri, khususnya ke Norwegia? Ya, terima kasih Mbak Aziza. Jadi, Norwegia itu sudah diakui dunia sebagai pemimpin dalam kemajuan teknologi offshore petroleum atau perminyakan lepas pantai. Jadi jelas Norwegia itu punya ilmu dan pengalaman tentang perminyakan yang baik. Nah, kebetulan latar belakang saya itu saya alumni Teknik Geofisika ITB yang berfokus pada perminyakan. Jadi jelas saya ingin mendalami keilmuan saya. Lalu kalau secara personal lagi, ada salah satu profesor dari kampus saya yang sekarang ini di NTNU. Kebetulan dulu ketika penulisan skripsi saya menggunakan publikasi beliau yang bertopik rock physics atau fisika batuan. Wow. Jadi kira-kira Mas Devi ini untuk kedepannya lebih ke akademik mungkin ya tujuannya? Bergabung dengan akademik? Kalau saya sih lebih ke melihat opportunity yang ada ya, akademik boleh, terjun ke industri juga saya nggak nolak kok gitu. Yang penting saya bisa bermanfaat dan berkontribusi. Kalau selama di Norwegia, Mas, apa yang satu pelajaran paling yang kayak, oh ini benar-benar bisa buat diri saya berubah nih, yang kayak benar-benar bisa improve myself. Ada nggak satu pengalaman yang kayak gitu? Pengalaman ya, pernah sih ada. Mungkin ini bisa jadi pelajaran juga buat saya dan teman-teman. Jadi pernah suatu waktu saya kayak membeli barang online di sini. Saya udah janjian ketemu sama orangnya untuk COD, untuk bayar langsung ambil barang. Tapi karena suatu alasan, kebetulan si orang yang menjual ini telat datangnya. Telat sekitar sejam. Padahal saya sudah di lokasi. Akhirnya ya saya sabar menunggu gitu. Dan ketika datang, udah barangnya dikasih, saya mau bayar, dia nolak uang saya. Kata dia, saya sudah salah gitu, telat sejam, jadi barang ini buat kamu gratis. Dan itu saya dapat pelajaran, iya, serius, saya dapat headphone. Jadi saya dapat pelajaran bahwa orang Eropa, ya orang Norwegia itu sangat menghargai waktu. Mungkin kalau di Indonesia kita kayak, maaf ya telat ya, padahal udah sejam, nggak merasa bersalah gitu. Di sini, waduh, bahkan telat aja dia, ya udahlah, jadi gratis gitu. Untuk pelajaran yang benar-benar. Berarti di situ kita belajar tanggung jawab dan juga kita harus tepat waktu ya. Berarti wah keren banget. Ya masih banyak sih hal-hal yang lain, tapi yang menurut saya paling berkesan itu sejauh ini. Paling berkesan itu. Ya. Wah ini inspirasi banget nih ceritanya Mas Davi.
Iya. Sekarang kita terbang lagi ke Rusia, ke ibu calon dokter kita. Jadi gimana, Di? Kenapa memilih Rusia? Apakah di Rusia dari segi jurusan kedokteran itu memumpuni? Pertanyaan pertama dulu ya, Kak. Kenapa memilih Rusia? Sebenarnya awalnya juga nggak kepikiran buat ke Rusia sih, karena ya apa ya, Rusia itu opsi satu dari sekian juga gitu waktu pas awal daftar beasiswa gitu, karena kan emang yang dicari buat keluar negeri itu emang pengennya beasiswa gitu, tapi jelas untuk kedokteran itu emang sulit banget gitu kalau misalkan kita cari beasiswa. Nah ya pokoknya dari sekian banyak negara yang di-apply beasiswa, ternyata yang keterima waktu itu tuh ada dua, Rusia sama Tiongkok gitu. Tapi kenapa akhirnya memutuskan ke Rusia itu juga atas pertimbangan keluarga besar. Terus kenapa kalau dari Didi pribadi kenapa Rusia? Karena stereotip tentang tentang Rusia itu di luar sana tuh minus semua, Kak, negatif semua isinya. Komunis, siapa yang nggak tahu sih komunis, palu arit, terus kacau lah, udah berantakan banget kan. Terus bahasanya juga sulit gitu kan. Terus pokoknya kan bahasa Rusia itu masuk dalam bahasa tersulit dunia juga. Terus Didi penasaran karena Didi anaknya kayak apa ya, entah nekat, entah tertantang atau apa juga nggak paham kayak sesulit apa sih bahasa Rusia gitu. Masa iya nggak bisa kayak gitu kan. Ya udah sampai akhirnya ya udah berangkat. Nah, setelah sampai di Rusia, ya kalau untuk di bidang kedokterannya sendiri, karena Didi pernah 1 semester di Udayana ya 2017, beda sih, Kak, dari cara pembelajaran gitu. Kalau kita biasanya diminta belajar itu untuk menghafal gitu. Kalau di Rusia, kita diminta belajar itu untuk mengerti, terlepas kamu adalah mahasiswa asing atau mahasiswa lokal. Jadi mereka tuh punya semboyan kita semua sama gitu. Nggak ada perbedaan antara asing, nggak ada perbedaan antara lokal. Jadi kalau misalkan apa yang dikasih ke lokal juga sama dikasih ke asing kayak gitu. Terus pengalaman maksudnya apa yang bisa diambil dari orang-orang Rusia gitu. Kalau pengalaman yang bisa diambil dari orang Rusia sih yang yang benar-benar nggak bisa dilupain itu care-nya mereka, Kak, caring-nya mereka ke kita gitu. Mungkin pada awalnya kalau seandainya mereka itu dingin, mereka cuek, itu di awalnya memang seperti itu gitu. Dan memang kita harus punya waktu untuk pendekatan ke mereka. Tapi ketika kita sudah bisa dekat dengan mereka, kita sudah tahu bagaimana caranya bermain, bersosialisasi dengan mereka, itu lebih mudah gitu, Kak. Karena kemarin di 2019 itu Didi sempat kolaps kan, sempat dirawat di rumah sakit juga. Itu semuanya yang ngurus teman-teman Rusia sama dosen. Sampai akhirnya yang masukin rumah sakit pun itu dosen Rusianya Didi. Dia yang nanggung, katanya ya udah atas nama saya gitu, yang bertanggung jawab atas Didi di sana. Jadi kayak ya kaget juga sih, maksudnya mereka sepeduli itu gitu sama sama mahasiswa asing kayak gitu. Wah, berarti ini satu hal baru lagi nih yang aku dapat, karena kan stereotip kita mengenai orang Rusia itu benar-benar yang kayak dingin gitu kan, terus dia itu nggak pedulian, ternyata dia care juga ya mereka. Terus tadi itu parah sih, katanya, Kak. Oh wow, ternyata ini, aduh, kita dapat ilmu baru lagi nih guys, ternyata orang Rusia itu nggak sedingin itu, mungkin awalnya aja ya, tapi sebenarnya honestly itu mereka care orangnya sama orang-orang sekitar. Oh iya, terus sih, tadi Kak. sempat dibahas juga salah satu bahasa tersulit ya. Jadi gimana tuh belajar bahasa Rusia? Awalnya pengalamannya kayak gimana? Belajar Awalnya bahasa tuh pasti tertarik Rusia. banget ya. Belajar bahasa Rusia waktu pas di kelas persiapan mungkin sama kali kayak di Turki, kita kayak anak TK yang baru kenal abjad gitu. Terus baru dikasih tahu greeting ya kan, Dobe Utra kayak gitu-gitu. Terus perkenalannya gimana. Tapi ya jadi sih gini mikirnya kayak bisa nih kalau di sistem skor di Rusia kan 1 sampai 5 ya.
5 itu udah paling baik lah, sempurna. Jadi mikir, oh Didi punya bekal nih waktu pas kelas persiapan 5 semua, udah kayak sombong dikit kan, kayak bisa lah nanti waktu pas di jurusan gitu. Waktu di jurusan ya Allah dapat 3 aja, subhanallah banget. Susah. Jadi sama dong ya, Turki pun juga kayak gitu. Tapi yang menjadi perbedaan adalah kalau bahasa Rusia kan beda sendiri kan, ada sendiri abjadnya. Jadi itu bakalan lebih susah banget sih menurutku. Iya, abjadnya kan Turki 30. kan masih pakai ini mereka alfabet. Iya Kak, beda banget. Beda sih tulisan, apalagi kalau udah baca tulisan sambung orang Rusia itu ya. Udah nggak tahu itu bentuknya kayak apa. Kayak sandi rumput, semuanya sama. Sandi rumput ya? Iya. Itu kalau minjem ya, catatan sering jalannya Kak. waktu. Ya udah. Sering jalannya waktu buat teman-teman nih yang mau kuliah di Rusia pasti bisa kok. Iya kan, Di kan? Pasti bisa. Gitu juga di semua negara. Yang kemampuan untuk bertahan hidup. Nah, betul. Harus jadi survivor ya. Teori Darwin, Kak. Seleksi alam. Seleksi alam. Begitu juga tuh kayak masih, kalau Tita juga kayak gitu kayaknya ya. Tapi bahasa Inggris oke lah ya. Norway bahasa Inggris ya, Mas Davi ya? Jadi untuk perkuliahan saya kebetulan kelas internasional, jadi iya bahasa Inggris. Tapi begitu saya ke jalan, ke supermarket, ke rumah sakit, ke bank ya, awalnya bahasa Norway ya. Kalau saya ketemu itu saya langsung ngomong aja I'm sorry dan mereka langsung switch ke English. Bisa seperti itu sih. Oh, tapi bagusnya mereka ngerti ya kalau pakai bahasa Inggris. Kalau yang mungkin muda iya, saya pernah sekali ketemu yang nenek-nenek nggak bisa bahasa Inggris. Untung saya bisa batah-batah dikit bahasa Norway jadi ya terbantu. Iya. Untungnya. Mudah-mudahan udah banyak banget ya pengalaman kalau kita ke negara orang gitu. Jadi benar-benar membuka banget pikiran kita, membuka juga peluang, dan banyak hal yang bisa kita lakukan kalau kita merantau lebih tepatnya. Nah, ini kan tentu kita nih teman-teman juga pasti penasaran nih, gimana sih kehidupan mahasiswa Indonesia? Secara singkat coba diceritakan kayak gimana tuh keseharian kalian. Kalau misal hari-hari normal nggak kondisi terbatas seperti ini, seperti apa sih keadaan mahasiswa Indonesia? Apa aja yang mereka lakukan? Selain belajar tuh, apa aja kegiatan-kegiatan di sana? Mungkin dari Tita dulu, silakan Tita. Kegiatan di sini ada PPI ya? kan? Iya, saya juga PPI. Jadi, tapi karena sekarang kayak gini, jadinya udah nggak jadi lebih sekarang bener-bener fokus buat ngerjain disertasi. Gitu aja sih. Iya ya. Benar. Tapi kalau yang normal biasanya ada acara-acara kumpul bareng anak Indo juga nggak? Atau mungkin ada acara sama teman internasional? Acara. Oke. Nah, kalau di Norway sendiri kayak gimana tuh, Mas Davi? Kegiatan selain akademis nih? Atau gimana? Iya. Kebetulan saya sekarang lagi dapat part-time, jadi namanya student mentor. Jadi kebetulan anak-anak yang baru keterima tahun ini, mereka masih di negaranya masing-masing. Jadi belum ke Norwegia. Nah, saya sebagai student mentor tuh kayak memperkenalkan mereka, Norway itu seperti ini loh, kalian kuliah seperti ini, gitu. Kalau nanti cara kalian ke supermarket, beli bus, ya itu saya jelasin ke mereka. Kebetulan yang jadi anak-anak mentor saya ini nggak ada orang Indonesianya, jadi saya ngurusin bule-bule. Terus juga kemarin waktu musim panas, saya dapat summer job juga, jadi sebagai research assistant. Jadi intinya saya kayak ngebantu profesor saya untuk membuat paper kayak gitu. Lalu kalau misalkan selain itu, saya juga sama kayak Mbak Tita, saya juga PPI Trondheim, kebetulan saya megang bagian eksternal. Jadi ya sehari-hari, ya saya kerjaannya ngurusin orang-orang yang nge-DM PPI Norway, seperti itu sih. Wah, iya. Benar. Justru kalau kita ikut organisasi PPI kayak gini tuh, itu
selain memperkuat juga hubungan kita sama teman-teman, kita juga ada kegiatan lain ya, kayak selain akademik gitu. Nah, kalau di Mesir sendiri gimana tuh, Mas Zid? Karena PPI dari Mesir itu ini ya, aktif banget tuh, aku perhatiin. Mungkin sedikit perlu dikasih gambaran, kondisi sekarang di sini itu kan sangat ramai banget mahasiswa Indonesia, tembus angka 8.000 sekarang. Nah, kita seolah-olah membuat sebuah masyarakat kecil lah di sini. Apalagi kalau di Mesir itu beda sama yang di Turki atau di UK, mungkin persebarannya per daerah kan rata, kan ada yang di Isparta, ada yang di Istanbul dan lain sebagainya. Sedangkan kalau di Mesir itu memang sempat seperti itu dahulu, tapi demi keamanan setelah state emergency akhirnya dipusatkan di Kairo saja. Nah, coba bayangkan 8.000 itu di Kairo dan paling tempat tinggalnya itu hanya di tiga distrik saja yang ini terpusatnya. Nah, kan ramai banget. Kemudian makanya di kuliah sendiri karena sangat ramai juga, tidak terlalu menekankan presensi kehadiran. Ya, jadi banyak macam tipe mahasiswa untuk mengambil kesibukannya. Ada yang memang walaupun tidak diwajibkan akan tapi memang fokus kuliah, jadi kuliah pulang kupu-kupu gitu. Kemudian ada juga yang aktif di organisasi, tentunya cukup menguras tenaga. Makanya kalau kata Mbak Ziza tadi aktif, ya karena memang kita lihat teman-teman yang organisatoris di sini itu juga lumayan totalitas. Jadi kerjaannya ya rapat setiap hari. Kemudian juga melakukan menghiasi media-media sosialnya aktif. Kemudian juga tentunya mengadakan seminar-seminar, pembangunan skill. Makanya banyak sekali skill skill menjahit lah, soft skill itu diajarkan yang difasilitasi oleh organisasi-organisasi yang ada gitu. Kemudian juga ada juga yang kadang-kadang part time job juga banyak. Kita teman-teman mahasiswa di sini buka rumah makan, kemudian buka barber, tempat cukur dan lain sebagainya yang bisa saling memudahkan kita. Ya, adapun kalau saya sendiri itu lumayan ini terjun ke semuanya, ngambil semuanya, kuliah alhamdulillah jalan, kemudian juga di organisasi juga sempat ada di jabatan yang cukup berat juga, yaitu koordinator keilmuan. Kemudian juga di luar kampus itu banyak sekali pelajaran-pelajaran non formal yang diajarkan di masjid yang diajarkan oleh masyayikh, itu kitab-kitab turos, dan juga itu juga ambil sedikit bagian di situ. Seperti itu, dan ya alhamdulillah seharian itu bisa padat lah. Iya, alhamdulillah ya. Jadi kalau kita kuliah di luar negeri itu bukan hanya kita tuh berkutat aja di akademik. Jadi kita juga bisa mengembangkan soft skill kita yang lain. Kita juga bisa mengembangkan kemampuan komunikasi, terus udah itu kemampuan untuk berretorika dan sebagainya. Kan itu biasanya udah dirangkum dalam kegiatan-kegiatan PPI di negara tersebut gitu. Terus kalau di Rusia biasanya selain kuliah ngapain aja deh? Sama sih Kak, organisasi ya. Soalnya Didi juga di Rusia aktif di Permira cabang Kota Kazan, juga di Permira Pusat. Terus selain itu juga bareng sama Kak Ziza kan aktif di Radio PP Unia. Terus ya benar. Terus apa ya, kalau tahun ini sih itu aja. Kalau tahun kemarin sempat ini Kak di PPIDK Amerok waktu awal tahun 2018 itu di sana gitu. Sudah padat juga Kak, gitu sih. Oh ya, aku mau kasih tahu nih, kalau sumpah ini kelihatan nggak sih sandinya tuh kayak gini. Ini tulisan sambungnya mereka. Kayak itu kayak sumpah, ini ya. Apa sih huruf zaman dulu gitu kalau kita di Indonesia? Iya, cuma kayak rapat-rapat semua Kak, nggak tahu gitu. Kalau ini masih bisa dibaca nih mungkin.
ini masih bagus. Mungkin kalau dapat temen yang tulisannya rapi kayak gini masih bisa diminta contekannya catatannya. Kalau udah kayak gini harus mikir sendiri. Repot juga ya. Kacau sih. Sering typo, Kak. Makanya dosen nanya, ini kamu nulis apa? Kosakata yang mana? Saya nggak tahu, saya nyalin. Itu kalau udah ketinggalan lecture pasti kayak gitu tuh, Kak. Kayak ya udah deh, yang penting ada aja. Mana susah banget lagi kedokteran kan? Iya, Latin disuruh bikin bahasa Rusia kan muter-muter aja itu, Kak. Kayak gitu aja tiap hari. Iya. Nah, terus next lagi nih teman-teman, kemarin ini kan kita baru-baru merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2020. Nah, ini karena kita masih di bulan-bulan kemerdekaan kita ini, sebenarnya kalau di Turki sendiri kan kita biasanya ada acara dari KBRI. Tapi karena kondisi keterbatasan seperti ini, untuk stay safe, ya itu di-cancel dulu yang acara seperti itu. Nah, kalau di negara kalian itu, di kondisi seperti ini, apa sih yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa Indonesia untuk memperingati kemerdekaan Indonesia? Mungkin dari Mas Zaid dulu, Mas. Silakan. Kalau di Mesir sendiri, biasanya dari tahun-tahun sebelumnya itu mengadakan acara apel bendera di KBRI Kairo, di halaman ini ya, KBRI Kaironya. Kemudian juga mengundang biasanya perwakilan-perwakilan dari semua kekeluargaan. Kekeluargaan itu kan per provinsi di Indonesia. Kemudian untuk tahun ini karena dampak pandemi tersebut, karena kemarin memang belum ketika 17 Agustus kebetulan belum mulai normal. Untuk juga for your information, di sini baru mulai ini membuka sholat Jumat itu baru Jumat kemarin. Dan mulai sedikit perlahan untuk new normalnya lah. Dan sholat berjamaahnya pun baru sekitar 3 minggu baru dibuka setelah 5 bulanan kan. Kebetulan waktu 17 Agustus itu masih belum diizinkan untuk perkumpulan-perkumpulan masif. Jadi dari PPMI Mesirnya hanya mengadakan lomba-lomba seperti kekeluargaan terbersih, kemudian orasi tentang nasionalisme, kemudian lomba intinya yang berkaitan dengan semangat kemerdekaan, akan tapi masih dalam platform online. Jadi tidak ada mungkin yang panjat pinang dan seterusnya. Dan alhamdulillah cukup terasa juga, walaupun meriahnya cukup terasa, dan juga dampaknya alhamdulillah semua berkompetisi untuk mendapatkan itu. Kalau dari Mas Zaid sendiri, secara pribadi, memaknai kemerdekaan Indonesia, peringatannya itu kayak gimana tuh? Secara pribadi kayak gimana yang baru-baru ini? Memang yang seharusnya kan untuk mengenang kemerdekaan, kemudian menghargai jasa-jasa pahlawan itu kan bisa kita lakukan tiap hari apapun. Akan tapi memang 17 Agustus ini ya momen yang sangat berharga untuk merefleksikan kembali. Ya mungkin kalau saya sendiri yang bisa kita lakukan di sini sebagai mahasiswa itu ya perannya adalah memperbanyak ilmu kan, memperkaya informasi. Jadi kalau saya sendiri coba membaca kembali sejarah-sejarah tentang pahlawan-pahlawan. Mungkin di sini itu tidak banyak akses untuk mendapatkan buku-buku berbahasa Indonesia, agak susah. Akan tapi bisa kita pinjam di PMIK atau perpustakaan untuk mahasiswa Indonesia. Ya di situ kita membaca buku-buku. Saya baca buku tentang Muhammad Nafir misalnya, salah satu perdana menteri pertama Indonesia, dan yang menciptakan istilah NKRI sebelumnya negara Indonesia Serikat kan. Nah, jadi dari membaca pergerakan-pergerakan beliau banyak terilhami semangat nasionalisme dan kita yang sekali cita-cita yang luhur beliau yang belum terwujudkan karena terbatasnya usia. Dari saya sendiri
kembali bangkit untuk bisa melanjutkan cita-cita luhur beliau dan juga tokoh-tokoh founding father kita yang lain. Masya Allah. Jadi dengan kita membaca kembali sejarah-sejarah para pahlawan, itu bisa meningkatkan rasa nasionalisme juga ya. Oke, sekarang kita pindah lagi ke Mas Davi. Kalau Mas Davi gimana Mas, memperingati kemerdekaan Indonesia kemarin itu kayak gimana? Oke, baik. Jadi sebelum Corona ya, tahun lalu, ketika saya baru sampai Norway, emang kita PPI mengadakan kayak acara 17-an bareng-bareng di ruangan bersama masyarakat-masyarakat Indonesia di Trondheim. Kita kayak, dan kebetulan karena itu emang kita baru datang, jadi sekalian semuanya memperkenalkan diri seperti itu. Kita makan-makan, terus kita juga kayak mengadakan ya upacara mini gitu. Dan kalau yang di Oslo, di ibu kota, sama kayak Mas Zain, kayaknya di KBRI-nya juga ada. Tapi jujur saya belum pernah ke KBRI Oslo sampai saat ini juga. Nah, untuk tahun ini, karena Corona, kayaknya juga teman-teman bisa tahu lah bagaimana. Tadi sempat kita mau mengadakan acara makan-makan di tempat namanya Korsvika, itu kayak semacam pantainya gitu di Trondheim. Tadinya kita mau ngumpul di situ, tapi karena ternyata corona di sekitar Eropa kembali naik dan ada limitasi bahwa kita nggak boleh kumpul lebih dari 20 orang, jadi ya dengan terpaksa dibatalkan. Dan nanti kita akan mencari mungkin Hari Sumpah Pemuda atau kapan gitu. Nanti ketika coronanya udah agak bagus, limitasinya udah lebih, kita akan ya mengadakan 17 Agustus. Lalu sih kalau untuk saya pribadi, saya kemarin sempat juga ikutan yang acara 17-an yang di TV itu, yang di Istana, yang online, jam 8 pagi di Indonesia kan, ya saya bela-belain bangun jam 3 pagi cuma buat ikut itu. Wah, luar biasa. Iya, aku kemarin pengen ikut itu juga kan, tapi aduh ya Allah, nggak bangun. Ya astagfirullah. Luar biasa Mas Davi ya, bela-belain loh. Karena jadi perbedaan waktu itu tidak menghalangi buat mengikuti upacara virtual. Betul, asalkan Keren-keren. niat gitu, bisa lah semuanya. Keren-keren udah. Oke, kita lanjut ke Didi. Gimana, Di? Kalau di Rusia sih sebenarnya sama ya Kak, maksudnya apalagi terkait sekarang kondisinya pandemi, jadi paling teman-teman di Permira Pusat sama Permira Cabang itu ya, mengadakan lomba-lomba 17-an, kayak cover lagu itu, terus apa sih, lomba foto, kontes foto juga, pokoknya yang berbau-bau apa namanya kemerdekaan gitu kan, gitu. Terus apa ya, kalau untuk di KBRI biasanya kita upacara kalau seandainya situasinya normal. Nah, situasinya di tengah pandemi saat ini, kemarin juga tamu undangan kayaknya dibatasin juga buat datang upacara, terus semuanya juga protokoler kayak gitu. Kalau Didi sendiri, sebenarnya bener kayak Kak Aziza bilang, pengen ikut kan kemarin buat apa namanya online lah. Iya, tapi sayangnya tanggal 16 itu Didi baru selesai karantina Duta Bahasa DKI Jakarta. Jadi benar-benar kayak dari tanggal 13 sampai tanggal 16 tuh Kak, padat ya. Kayak aduh, tidur juga udah ngaruh 17-nya. Tapi kalau buat Didi sendiri ya, dari awal tujuannya ke luar negeri juga Didi nggak cuma kayak Didi kesal buat belajar, nggak itu doang sih sebenarnya, karena menurut Didi ketika kita punya kesempatan untuk ada di konteks yang lebih luas, kita bisa diplomasi Kak. Apa diplomasinya, misalkan kayak diplomasi budaya, diplomasi bahasa, kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya jauh sebelum karantina kemarin untuk KBRI melakukan diplomasi budaya Kak. Jadi setiap tahunnya itu pasti ada yang namanya Indonesian Day, entah itu di kota mana gitu. Dan tahun 2019 itu Indonesian Day
ada di Kazan. Terus Didi juga ikut berpartisipasi waktu itu, nyanyiin lagu Betawi kan di sana. Terus ya udah, jadi kayak nggak ngerti, ceritain tentang bagaimana Indonesia, bagaimana orang Indonesia melakukan sesuatu tradisi kayak gitu sama teman-teman di sana gitu. Terus bagusnya lagi teman-teman di sana tuh menyambut positif gitu loh Kak. Jadi malah ada beberapa teman Didi yang minta diajarin bahasa Indonesia. Nah sebenarnya keresahan ikut duta bahasa dari situ. Didi tuh nggak ada basic sama sekali di bidang pendidikan, nggak ada konsen di bahasa. Terus tiba-tiba ada orang yang minta diajarin cara berbahasa Indonesia. Sedangkan Didi bertanya kan, kayak, lo orang Indonesia sebenarnya bisa nggak sih bahasa Indonesia gitu. Karena kayak waktu masuk Dubas juga baru tahu yang namanya UKBI gitu, kayak UKBI itu kan kayak TOEFL-nya Indonesia kan. Jadi dimikir, ya ampun ini gue orang Indonesia, beneran orang Indonesia nggak sih, kok kayak ngerjain ini aja bingung gitu. Terus Didi mikir lagi kan, kapabilitas Didi buat ngajar mereka gitu, kayak Didi ngomong aja masih campur-campur gitu, kadang Indonesia masih setengahnya Inggris, atau misalkan kadang ngomong bahasa Indonesia dicampur-campur Rusia, kayak orang Indonesia bener gak sih kayak gitu. Makanya dari situ kayak ya udah mencari-cari gimana caranya, akhirnya berujungnya di duta bahasa kayak gitu sih Kak. Jadi salah satu hal yang lain juga yang bisa dilakuin buat menambah nasionalisme kita adalah dengan belajar bahasa kita sendiri, dengan mencintai bahasa kita, gitu. Nah, kita terbang lagi ke UK. Kalau Tita, ngapain Tita waktu kemerdekaan Indonesia kemarin? Kalau tahun lalu, itu biasanya PPI, kan aku di PPI Birmingham, itu biasanya kita rame-rame se-PPI ke PPI London, terus di sana tuh ada upacara sama makan-makan. Tapi tahun ini, karena nggak ada acara apa-apa di KBRI London, jadinya terus di PPI Birmingham juga nggak ngadain apa-apa, karena belum boleh ada acara ngumpul-ngumpul. Jadi aku sama teman-teman aku biar ada euforia 17-annya, kita ini ke restoran Indonesia terus makan-makan. Gitu doang sih. Ada ya restoran Indonesia di Birmingham? Ada, jadi makan batagor, bakso, apalagi ya? Pempek, gitu-gitu, martabak. Ada nggak Tita? Bulan martabak gitu? Nggak ada terang bulan, ada martabak telur. Oh, martabak. Oh, iya. Lagi pengen banget makan itu, tau nggak? Aduh, craving banget, tau nggak? Wah, jadi kalau harganya Tita berapaan ya? Kalau makanan Indonesia yang dijual di Birmingham itu? Start from 8 pounds. Itu berapa rupiah tuh? Berapa ya? Bentar. Sekitar 100-an. Wow. Oh, disitulah jiwa nasionalisme kita diuji ya guys ya. Ya kalau di sini sendiri sih adanya ini ya, restoran kayak Asia lebih tepatnya. Indonesia sih enggak. Jadi kalau kita pengen makanan Indonesia udah masak sendiri. Untuk anak-anak asrama, kalau sini kan kita mahasiswanya itu ada yang tinggal di asrama, ada yang tinggal di apartemen. Untuk di apartemen bisalah masak sendiri gitu. Tapi kalau untuk yang di asrama ya tahan lidah dulu aja deh. Gitu, nikmatin dulu makanan Turki. Oke, teman-teman, makasih banget udah ini. Kita lanjut lagi ke topik yang lain. Ini aku mau tanya nih ke intinya. Tadi kan kita udah berbicara soal peringatan 17 Agustus. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, menurut kalian nih, nasionalisme itu apa sih? Nasionalisme. Sebelum kita korek-korek lebih dalam mengenai hubungannya dengan studi kita, menurut kalian nasionalisme itu apa? Dari siapa duluan nih yang pengen ngomong?
Saya berikan kesempatan. Mas Davi mungkin. Ya, boleh. Oke, Jadi, silakan Mas Davi. nasionalisme atau nasionalisme ya. Kalau menurut saya tuh kayak semacam suatu kesadaran bahwa kita tuh bagian dari suatu nation atau negara. Nah, karena kita sadar, maka kita harus bisa mungkin mencintai negara kita dan memberikan kontribusi sesuai dengan keahlian bidang dan kemampuan yang kita miliki. Namun, dengan kita punya nasionalisme itu tidak seharusnya membuat kita merasa bahwa negara kita tuh paling sempurna gitu. Enggak. Kita harus sadar, negara kita banyak kekurangan, banyak PR yang harus kita selesaikan. Jadi, ada baiknya kita berkontribusi untuk membuat Indonesia lebih baik. Seperti itu. Oke, jadi nasionalisme adalah mencintai negara kita, tapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa harus ada improvement di situ ya. Harus ada, kita harus mengerti bahwa kita harus lebih lagi daripada sebelumnya. Ya. Oke, itu versi Mas Davi. Kalau versi Mas Zid gimana nih, Mas? Kalau versi saya, untuk menghadirkan perspektif yang berbeda mungkin dari Mas Davi, kalau beliau melihatnya sebagai kesadaran tadi, mungkin juga di satu sisi, bagaimana Mbak Aziza tadi bilang nasionalisme itu paham, dan juga mungkin bisa kita lihat bahwa nasionalisme itu juga ideologi. Buktinya nasionalisme itu bisa berbeda-beda tergantung dengan perbedaan aliran filsafat yang misalnya dianut. Misalnya, baik itu filsafat romantisme, ada idealisme, ada empirisme, dan juga berbeda sesuai dengan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh suatu negara. Jadi tokoh nasionalisnya itu dipengaruhi oleh tantangan-tantangan atau challenge yang ada di negaranya. Kita lihat misalnya di Mesir sendiri itu tokoh nasionalis yang terkenal misalnya Muhammad Ibrahim Pasha atau Arabi Pasha, ya beliau nasionalis menurut beliau yaitu yang bisa menentang kekuasaan Eropa yang sempat ya menjajah Mesir, dan juga nasionalis Saad Zaghloul misalnya yang membebaskan diri dari Muhammad Ibrahim Pasha itu pada beberapa dekade kemudian, karena memang setelah berhasil menguasai dia itu menerapkan tirani dengan menerapkan sistem kerajaan di negara Mesir. Kemudian hadirlah Saad Zaghloul yang ingin mengubah menjadi republik. Kemudian dan juga di Turki sendiri itu kan mungkin kita lihat sebagai ideologi karena mungkin positif bagi sebagian pihak, tapi negatif. Misalnya kita lihat Mustafa Kemal Atatürk, bagi pengagumnya mungkin beliau adalah nasionalis yang ingin memodernisasikan Turki di berbagai sektor kan. Tapi mungkin di seberang sana banyak juga yang menentang apa yang beliau lakukan. Kemudian juga dalam konteksnya di Indonesia itu ya kita lihat dari misalnya Soekarno dalam pidato-pidato beliau di dalam kampanye beliau seringkali mengkampanyekan nasionalisme. Setelah beliau mendirikan TNI, itu beliau mengusung istilah Trisakti kan. Nah, Trisakti itu ya 3 hal pada politik negara kita berdaulat, artinya menentang imperialisme dan kolonialisme. Kemudian juga dari segi ekonomi kita berdikari, tidak banyak terpengaruh oleh atau tidak disetir oleh negara-negara asing, dan itu yang menurut kita masih menjadi PR dan masih sangat nyata jelas sekali bahwa negara kita itu masih dipengaruhi sekali oleh atau dikuasai perekonomian kita oleh negara-negara asing. Kemudian juga dari segi kebudayaan kita punya karakter sendiri atau kita punya kepribadian, dan ini mungkin yang identitas kebudayaan kita itu masih dirongrong oleh kebudayaan-kebudayaan dan terpengaruh oleh kebudayaan-kebudayaan barat ataupun kebudayaan timur juga gitu. Dan bagi kita yang mahasiswa, mungkin kalau saya sendiri karena bukan di tataran praktis, nanti pengabdiannya mungkin tidak seperti mas-mas dan mbak-mbak yang akan kerja misalnya di arsitektur atau di ekonomi, ya mungkin saya lebih membenahi, mempelajari sistem-sistem bagaimana agar nanti mempelajari sistem-sistem misalnya entah itu kapitalis, kemudian sosialis, dan bagaimana di mana sisi plus minusnya, dan kita coba yang paling baik atau ideal untuk diterapkan di negara kita.
Berarti Mas Zainuddin ini ya, concern-nya lebih ke arah filosofis gitu ya? Bisa dibilang begitu. Ya kita berbagi peran kan, banyak yang mungkin Betul. ya di lapangan, mungkin ada juga yang di konsep atau Oke, mantap. Sekarang buat Tita, gimana Tita? Nasionalisme itu apa sih menurut Tita? Kalau in general, nasionalisme itu kan rasa bangga sama Indonesia, cinta sama tanah air, ingat jasa pahlawan. Tapi kalau ya, menurut saya, nasionalisme itu bukan cuman bangga, tapi the whole feeling. Jadi ups and down-nya juga kita rasain. Misalnya, misalnya di dalam berita Indonesia sedang melakukan hal yang nggak positif. Di situ kita kayak gimana kita tetap ada buat Indonesia. Kita nggak walk away dari identitas kita sebagai orang Indonesia. Terus kayak misalnya kita udah sejauh ini, gimana kita tetap menemukan Indonesia. Misalnya kayak kita kayak misalnya kayak tadi contohnya kita tetap mencari restoran Indonesia, mencari produk-produk Indonesia juga. Terus sama kalau gimana juga nasionalisme itu kayak menurut saya gimana kita behave sama orang sekitar sini. Jadi kita menentukan sama orang-orang sini. Jadi kita punya kesan yang bagus kayak oh ternyata orang Indonesia tuh kayak gini ya. Ternyata orang Indonesia tuh on time. Ternyata orang Indonesia tuh ramah. Pokoknya kayak kita gimana juga kita behave buat menunjukkan kalau orang Indonesia tuh kayak gitu. Benar tuh, benar banget karena kita di negara studi kita ini sebagai representatif orang Indonesia. Jadi kita tuh kalau di sini pasti jaga sikap banget ya. Kita mau kayak gini, mikir dulu nanti mereka mikirnya kayak gimana ya mengenai orang Indonesia. Jadi kita benar-benar mesti tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita omongin, gimana kita memperlakukan orang lain, terutama kalau orang asing ya. Benar banget tuh Tita. Nah, kita terakhir nih buat si Didi, gimana Di? Nasionalisme itu apa sih menurut kamu? Nasionalisme kalau menurut aku ya Kak, selain rasa bangga dan cinta tanah air, nasionalisme juga kembali ke diplomasi sih Kak, karena tapi tetap ya tidak mengurangi rasa cinta tanah air dan kebudayaan Indonesia gitu, karena nasionalisme menurutku adalah bagaimana cara aku untuk bisa membawa kebudayaan Indonesia atau nama bangsa Indonesia terkenal di kancah mancanegara gitu. Buat aku entah dari sisi budaya, sisi bahasa, atau sisi tradisi yang lain gitu. Karena di luar negeri itu Indonesia hanya dikenal sebagai Bali, sedangkan kita punya banyak yang lebih baik, lebih bagus dari Bali gitu. Misalkan Raja Ampat, kita bisa kasih tahu mereka traveling di mana gitu kan. Terus misalkan kita punya kain tenun bagus dari Sumba, terus kita punya kebudayaan, kita punya adat istiadat yang benar-benar masih masih benar-benar inilah dari Jogja. Itu sebenarnya banyak banget Kak yang bisa, kalau dari diri pribadi ya, yang kita bisa bawa, kita perkenalkan ke mereka gitu. Terlepas dari bagaimana respon mereka terhadap apa yang kita sampaikan gitu. Karena kan semuanya itu kita hanya bisa mengkontrol apa yang ada di dalam diri kita kan. Sedangkan bagaimana respon masyarakat terhadap apa yang kita bawakan kan itu akan dikembalikan lagi kepada merekanya. Seperti itu. Benar banget tuh. Jadi dengan kita memperkenalkan budaya kita, memperkenalkan hal-hal yang berkaitan dengan Indonesia, itu juga berhubungan dengan kita memiliki rasa nasionalisme tersebut. Nah, sekarang
Berarti jika kita kuliah ke luar negeri nih guys, itu apakah bisa perlahan-lahan mengikis rasa nasionalisme itu, atau justru itu semakin bergelora gitu rasa nasionalisme kita? Mungkin bisa diberikan dengan beberapa ini sepengalaman kalian kayak gimana? Mungkin kayak gimana tuh dulu waktu di Indonesia, kayak misal aku nih waktu di Indonesia lihat makanan Indonesia tuh kayak udahlah gitu, biasa aja karena sehari-hari ya kayak gitu. Tapi tiba di sini itu bawaannya pengen makanan Indonesia gitu. Terus udah itu kalau di sini lihat itu kita lebih mengutamakan teman kita yang orang Indonesia kayak gitu kan. Jadi kalau diriku semakin cinta terhadap Indonesia. Nah, kalau kalian, menurut kalian gimana nih? Apa yang kalian dari pengalaman kalian? Dari ini dulu nih, Mas Davi mungkin bisa. Ya, terima kasih. Mas. Jadi, apakah kalau kuliah di luar negeri itu mengikis nasionalisme ya? Kalau in general, menurut saya, pasti ada yang terkikis, ada juga yang enggak. Jadi, kembali ke individunya. Nah, kalau secara pribadi sih, saya malah ngerasa, karena saya di Norwegia, nasionalisme saya semakin kuat sih ya. Contohnya gimana coba? Saya kasih yang simpel aja deh. Pasti teman-teman tahu lagu Tanah Airku Ibu Sut kan? Nah, dulu waktu saya di Depok, di Indonesia, saya kalau denger ya, oke, lagunya bagus, kayak mendalam gitu ya. Tapi udah titik cukup gitu. Tapi begitu saya denger di Trondheim ya, terutama di bagian yang walaupun banyak negeri ku jalani, yang gitu, itu tuh kayak terasa banget gitu, hati bergetar gitu, kayak, wah, saya jauh gitu dari Indonesia. Kalau saya itu sekitar 10.000 kilometer dari Jakarta untuk ke Trondheim ini, jadi itu singkatnya menurut saya semakin saya jauh dari Indonesia, saya itu makin terkuat seperti itu. Jadi kalau kita dengar lagu Indonesia Raya dikumandangkan di luar negeri, kalau misalnya ada upacara gitu kan, itu kan pasti rasanya gimana ya, pasti bergetar banget kan sanubari. Jadi itu bakalan menggugah semangat, bergelora. Kita jadi tahu bahwa wah, ini kita adalah penerus bangsa Indonesia. Kita adalah penerus tongkat estafet pembangunan. Jadi kita bisa menjadi lebih baik lagi. Ya. Oke. Jadi kalau menurut Tita gimana, Tita? Sepengalaman Tita gimana? Pengalaman. Kalau kekikis sih, kalau saya pribadi enggak, karena nasionalisme itu kan intangible. Jadi kalau misalnya nasionalisme itu udah tertanam dalam diri kita, jadi yang kita tahu tuh bukan teori, tapi benar-benar udah tertanam sama diri kita pasti akan selalu bangga jadi orang Indonesia, cinta tanah air, ingat jasa pahlawan. Apalagi pahlawan itu kan kakek nenek kita sendiri. Jadi kayak nggak susah gitu buat kekikis dimanapun kita berada. Kalau pengalaman pribadi, jadi sih kalau kangen sama Indonesia, saya sering nonton film Indonesia, terus habis itu sering ini sendiri kayak kangen banget gitu doang sih. Iya benar. Jadi itu sih sama tadi yang aku rasakan kan, untuk makanan Indonesia. Kita lihat di Indonesia tuh berlimpah gitu. Ketika kita di luar negeri itu kita merasakan kerinduan terhadap makanan tersebut. Langsung ya udah, rasa nasionalisme itu udah benar kita. Benar tuh. Nah, kalau di Didi gimana, Di? Di Rusia sendiri, selama di Rusia, apakah rasa nasionalisme itu bergejolak atau justru menyusut? Kalau Didi sih mungkin ini ya, Kak. Kalau rasa nasionalisme malah bertambah ya kalau di Rusia, karena dikasih ruang, Kak, di sana gitu sama KBRI, bagaimana kita menyalurkan itu gitu. Jadi kayak, oh ada event ini, oh semangat mau ngapain nih hari ini gitu. Terus ntar di sini juga ada lagi nih tanggal sekian, kita udah abis kayak gini, apalagi. Jadi kayak mikir gitu, sampai kadang mikir, ya ampun,
perasaan Indonesia tuh banyak banget deh budaya tariannya, tradisinya. Tapi kok kayaknya aku itu Kak malu sendirinya kayak gitu ya. Terus dari situ juga apa ya, banyak banget sih, banyak hal yang bikin apa ya, rasa nasionalisme itu menjadi menggebu ketika sama yang kayak udah dikasih kakak tadi ya, terus udah sini kan vitamin C kan bisa menambah ya sakitnya mungkin bisa yang tadinya di 3 hari, orang Indonesia tuh emang nggak bisa di ini sih, nggak ada tandingannya ya. Di Indonesia Iya, tuh benar. sakit diurusin Kak. Aku sakit di Rusia, masuk rumah sakit, makan aja aku harus jalan ke kantin ngambil sendiri. Iya ya, semuanya tuh serba apa sih, independen jadinya. Iya bener. Aduh, kacau kayak gitu sih Kak. Makanya kayak ya udah Indonesia udah Iya, merdeka lah, benar. udah harga mati. Harga mati ya. NKRI Harga harga mati. mati. Thank you, Di. Mas, pendapat Mas Zid kayak gimana tuh soal di luar negeri dengan hubungannya dengan nasionalisme kita? Mikrofonnya bisa dibuka, Mas, silakan. Oke. Ya, mulai dari makanan menurut saya benar-benar selalu dirindukan. Oleh karena itu, kalau saya sendiri itu sangat sering mengunjungi teman-teman yang baru datang dari Indonesia. Karena memang pasti makanan-makanan yang dibawa itu kan makanan-makanan yang ada yang misalnya yang terakhir itu bawa rambutan. Wah, Ya di sini kan nggak ada rambutan tuh. iya. Sampai beberapa teman itu rebut-rebutan gitu. Kok makan satu biji aja kayak makan sesuatu buah dari surga rasanya. Pokoknya enak banget. Terus juga misalnya kue jajanan khasnya juga saya sendiri karena kan saya sendiri sering meminta ibu untuk ngirimin bahan-bahan mentahnya. Misalnya untuk bikin apa ya, onde-onde, bikin beras ketan, kemudian juga isiannya yang bikin sendiri, dan begitu pun jajanan-jajanan yang lain. Dan seperti itulah intinya membuat kita pesan pun karena kita terlahir itu sudah menjadi kewajiban kita jadi semangat nasionalisme, apalagi Indonesia satu alasan lah untuk mencintainya. Dengan apakah sekolah di luar negeri itu mengikis atau lebih memberikan itu bisa dibilang seperti dua mata sisi koin, bisa kedua-duanya. Artinya bisa jadi orang-orang yang datang dengan bersekolah di luar negeri atau di luar negeri itu menjadi masa bodoh terhadap permasalahan yang ada di negerinya. Artinya lebih pasti, apalagi di Eropa kan yang indah kan, itu kita terjebak mungkin tanpa bisa berbuat apa-apa. Dan juga bisa jadi dengan bersekolah di luar negeri itulah yang makin menggelorakan semangat nasionalisme kita. Misalnya saya belajar agama. Di agama itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan antara nasionalisme dengan agama, tidak bisa dibenturkan. Justru ajaran-ajaran agama itu justru mengajarkan kita untuk semakin mencintai negara kita. Bahkan ulama-ulama yang ada di sini tuh, kalau kita mempelajari sejarah, pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia sangat banyak terpengaruh oleh ulama-ulama Mesir. Misalnya kita tahu bahwa Rashid Ridho itu memiliki majalah Al-Manar, yang mana majalah Al-Manar itu fokus untuk menggelorakan semangat nasionalisme, dan itu didistribusikan juga ke Indonesia. Bahkan banyak tokoh-tokoh yang berlangganan dan termasuk yang sangat terpengaruh oleh pemikiran itu adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan hingga mendirikan Muhammadiyah. Dan kita tahu peran Muhammadiyah
itu dalam mendirikan sekolah, lembaga-lembaga perali, dan juga begitupun juga termasuk orang-orang yang membaca juga atau mengikuti spirit yang dibawa oleh majalah Al-Manar tersebut. Dan maka tentu dengan terinspirasi oleh beliau-beliau itu semakin terpupuklah semangat nasionalisme kita. Benar-benar. Dari Mas Said, ini ada pertanyaan dari teman kita, Hermawan. Mohon maaf, saya Hermawan dari PTKI, Mahat Ali Jakarta. Izin bertanya, Kak, pertama terkait story dari para narasumber, apakah ada yang ngambil jalur beasiswa? Jika memang ada, boleh sedikit berbagi tipsnya. Yang beasiswa dari Oke. Mas Z. Di sini kuliahnya gratis, nggak ada SPP. Oh, oke. Wah, bagus ya di Mesir. Hanya bayar kehidupan sehari-hari. Oke. Dari diri 1-2 itu enggak untuk beasiswa Rusia? Untuk beasiswa Rusia, kalau beasiswa Rusia tuh dibagi dua ya, beasiswa kampus sama Russian Government Scholarship. Nah, kalau beasiswa kampus itu sebenarnya hubungannya langsung sama kampus ya, kita apply-nya langsung ke kampus, itu biasanya nanti semua pengurusan lewat kampus. Kalau seandainya government scholarship, dia melalui perwakilan yang ada di negara, kalau karena aku di Indonesia kan, berarti perwakilan Indonesia gitu, nanti pengurusannya semua dari situ. Kalau tips apa ya? Kalau tips sebenarnya kalau di Rusia tuh nggak terlalu sulit ya, Kak. Nggak terlalu sulit karena nggak butuh TOEFL gitu maksudku. Mungkin kan kalau UK atau negara-negara Eropa, Amerika itu kan butuh TOEFL kan. Kalau seandainya di Rusia kayak gitu. Jadi oh iya, kalau menurutku kalau untuk Rusia, kalau government scholarship, karena aku kan beasiswanya beasiswa government, tipsnya ini aja sih, kalau seandainya wawancara nggak usah terlalu ngoyo gitu, karena yang ngoyo, yang terlalu dalam tanda kutip terlalu apa ya, menjilat ya, itu malah nggak ada yang dapat gitu, Kak. Jadi kayak misalkan emang apa kemarin juga di angkatanku waktu itu kayak menurutku senengnya tuh di choose Russian gitu kan for their study gitu, tapi reasoning yang ini malah kalah sama reasoning yang konyol gitu. Kayak gitu. Jadi kayak aku mikir, oh emang harus kadang tuh kita emang butuh muka dua, tapi kadang kita juga butuh apa adanya aja kayak gitu. Benar tuh. Sama juga sih beasiswa Turki. Nah, yang di pertanyaan, jadi mungkin tujuh itu kita jelas di sana. Anak-anak yang belum datang, semuanya masih dari negaranya masing-masing. Jadi untuk anak baru masih full online, kalau kami yang tingkat 2 setengah-setengah. Oke. Kalau Didi gimana, Di? Kalau di Rusia, kayaknya kurang lebih sama kayak Gaddafi, tapi ya karena tiap kebijakan kan dapat
kabar juga katanya mereka beliaunya tapi di akhir itu sejauh untuk ini itu mereka ambil Stansionaya online gitu Kak. Tapi yang lain tetap yang ngerti punya Ini ada Tita nih. Tadi nge-lag. Oh iya. Ke-close terus di laptopnya udah nggak bisa masuk, jadi dia pakai HP. Oh iya, nggak apa-apa Tita. Kalau di UK sendiri Tita online ya? Apa tatap muka pembelajarannya? Sekarang online. Tapi ini untuk beberapa jurusan doang. Kalau misalnya mau pakai fasilitas kampus, misalnya studio sama workshop buat bikin market, itu kita masuk, tapi harus bikin surat, harus ada di booking dulu. Jadi kayak tetap nanti dijadwalin, nggak bisa bareng-bareng semua masuknya. Oke, tetap social distancing ya. Iya. Nah ini pertanyaan terakhir nih. Tadi kan kita udah sepakat mengenai nasionalisme itu apa. Dan kita juga udah sepakat mengenai bahwa dengan kita kuliah di luar negeri itu nggak mengikis rasa nasionalisme kita, itu justru meningkatkan, membuat kita tuh semakin bangga terhadap Indonesia. Nah sekarang ada satu kondisi atau hal yang kadang tuh menjadi satu perdebatan. Nah, menurut yang di luar negeri, menurut keadaannya paham nasionalisme mereka, atau justru sebenarnya mereka atau ada keadaan yang lain gitu yang memaksa untuk mereka di luar negeri. Mungkin dulu ya, Mas Davi, silakan Mas. Ya, baik pandangan saya kalau untuk mereka yang bekerja, kalau menurut saya pribadi boleh harus arsi mau kita bisa berbakti ke orang tua. Unit terkecil lah kan Indonesia, terus ada Indonesia kok kita bisa share budaya, kita bisa masak-masak bareng, ya banyak aktivitas yang bisa dilakukan. Seperti itu sih. Oke, iya sih benar juga itu. Jadi dari pandangan Mas Davi itu nggak masalah ya kalau mahasiswa Indonesia setelah lulusnya itu dia mungkin aja lebih memilih untuk kuliah di luar negeri, nggak masalah, tapi gimana pun kita tetap menjadi orang Indonesia, kita punya rasa nasionalisme itu di dalam dada. Kita mencoba untuk mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Mantap sekali Mbak Aziza. Oke Mas. Kalau dari Didi sendiri gimana Di pandangan kamu? Kalau buat Didi, waktu itu sempat dibahas juga nih sama Kak Davi masalah ini. Oh iya, gimana tuh? Aduh, sepaham sih emang gini Kak, karena kita nggak tahu ya kalau seandainya akan ada apa di depannya, tantangannya akan seperti apa. Karena untuk kedokteran juga, itu tidak akan bisa langsung bekerja di Indonesia. Karena rangkaian birokrasinya itu akan panjang banget nanti. Setelah transkrip ijazah itu masih harus sekolah lagi kayak gitu, itu kan lama banget kan. Jadi sebenarnya buat nasional tadi Kak Aziza bilang kan, salah nggak sih kalau seandainya kita udah kuliah di ini tapi malah bukan yang ngabdi ke Indo tapi malah kerja di luar gitu. Sebenarnya kan di luar kita juga bisa diaspora Kak, kita bisa yang tadi di awal kan, kita bisa membawa nama Indonesia di kancah mancanegara gitu. Jadi nasionalisme, pengabdian itu nggak semata-mata kita harus banyak banget cara, banyak banget jalan buat kita
melakukan itu gitu. Cuma kembali kitanya mau atau enggak kayak gitu. Niatnya ada atau enggak kayak gitu sih Kak. Karena banyak yang kayak pengen ini gitu. Terus ketika mereka saklek kan kayak abis selesai kuliah pengen ngabdi di Indo. Tapi ketika mereka nggak punya second option buat kalau seandainya nggak bisa ngabdi di Indo ngapain ya, akhirnya kan cuma kayak ya udahlah pasrah doang kan Kak, kayak gitu sih kalau buat Bibi. Benar-benar. Kalau kedokteran sendiri untuk misal nih untuk orang asing bekerja di Rusia itu opportunity-nya kayak gimana sih? Peluangnya ada nggak? Kalau orang asing jadi kayaknya agak ini ya, nge-lag Mas Davi. Iya. Kita buat kerja di sana sebenarnya Kak, nanti itu di jaringannya kurang bagus. Oke, sambil diperbaiki. Jadi kalau kita memang berprestasi atau misalkan kita tadi ingin buat kesini gitu. Oke. Kalau Kak Aziza, ini jaringan di. Iya, jaringannya kurang ini. Udah masuk belum Kak? Iya, udah. Ya. Oke, jadi tadi berapa persen tuh di peluang untuk kerja di Rusia? Waduh. Sambil nunggu Didi. Kalau buat presentasi, Didi susah ya Kak bilang. Sebenarnya itu kembali ke perseorangan masing-masing sih. Bagaimana? Oke, kita untuk efisiensi waktu kita langkai dulu Didi ya. Nanti Didi bakalan jawab mengenai kira-kira gimana sih peluang orang asing itu kerja di Rusia. Kalau menurut Tita gimana Tita? Apakah dengan fenomena orang lulusan luar negeri kuliahnya di luar negeri, terus sudah itu kerjanya di luar negeri kayak gimana tuh menurut Tita? Kalau dari aku setuju sama Mas Davi dan Didi karena berarti orang yang memilih, berarti orang yang bisa kerja yang kuliah di luar negeri habis itu langsung kerja di luar negeri, berarti dia punya kesempatan lebih buat mendapatkan pengalaman kayak gimana sih sistem kerja di luar negeri itu. Nah, mungkin suatu hari dia bakal balik lagi ke Indo buat mengaplikasikan itu, buat ngasih tahu orang-orang kayak, oh jadi tuh kayak di luar negeri tuh sistemnya tuh kayak gini-gini. Jadi kayak ini perspektif dan preferensi orang masing-masing sih. Kalau misalnya orang itu abis kuliah, abis itu langsung mau balik lagi ke Indo, itu juga bagus banget. Jadi kita nggak bisa menilai sifat nasionalisme orang itu hanya dari pekerjaannya aja. Tuh. Benar. Oke, Mazid belum muncul juga ya? Udah ada. Mazid, udah ada ya? Oke. Ya, maaf tadi baterai habis. Ya nggak apa-apa Mas. Silakan Mas. Tadi udah dengar nggak pertanyaannya? Jadi kalau kita lulusan luar negeri lebih memilih untuk kerja di luar negeri juga kayak gimana tuh pandangan Mas? Setuju kah atau tidak? Sebenarnya ya kembali juga ke personal masing-masing karena mungkin untuk
perlu melihat peluang dulu, apakah sudah saatnya untuk mengabdi di tanah air begitu selesai studinya, atau masih perlu untuk memperkaya pengalaman, atau perlu untuk, karena memang Halo? Mas Zaid? Ini cuman aku apa gimana nih ya? Mas, Iya. Nggak dengar. Oh iya, berarti ini jaringannya ya. Iya. Untuk ini sendiri, tadi bisa dilanjutin mungkin dulu ya, Di ya. Udah bagus nggak nih jaringannya? Yang Aman nggak, Kak? Oke. Yuk, bisa dilanjut mungkin tadi. Apa nih tadi sampai mana? Untuk opportunity-nya, untuk peluang orang asing di Rusia itu kayak gimana? Sebenarnya untuk orang asing bisa dapat kerja di Rusia atau bisa dapat malah dapat rekomendasi buat lanjutin S3 itu sebenarnya gampang, besar Kak, bukan gampang ya, besar. Bisa di atas ya 70-80%-an gitu. Tapi kembali lagi Kak, kadang kan kalau di Rusia sendiri ya, karena ya tadi stereotip yang sudah menyebar di masyarakat, jadi mahasiswa asingnya kayak, ih pengen kayak gini ke dosen enak nggak ya? Terus kok mereka pasti awal-awalnya nggak mungkin langsung bisa sedekat itu kan. Jadi kadang itu Kak, mental kita buat berani show off sama dosennya ini yang dinilai pertama kali. Kalau seandainya itu kita udah pegang, terus dosennya udah ngeliat kalau walaupun anak ini kayak aku gini loh, kalau di kelas aku tuh setiap datang kelas, pulang kelas itu nggak ngerti apa-apa selama 6 bulan kemarin. Tapi dosen tuh tahu, walaupun ini anak nggak ngerti, tapi dia selalu ada di depan duduknya. Setidaknya kan ada usahanya. Walaupun ujiannya nggak ngerti, kayak, kamu apa sih? Tapi kan yang penting ada usaha buat ngejelasin, ada usaha buat datang lecture gitu. Karena kalau teman-temanku biasanya kalau lecture itu udah pada nggak datang Kak, mereka datang kalau praktek doang gitu. Sedangkan itu penilaian tertinggi gitu yang membantu kita pas di exam kayak gitu sih Kak. Iya. Kalau aku jadi lumayan besar lah opportunity-nya. Wah bagus dong ya kalau kayak gitu. Mas Zidnya udah ada nggak ya? Belum ya kayaknya. Oke, ini kalau gitu ini kita udah lama banget waktunya buat ngobrol nih teman-teman, nggak kerasa banget, seru banget diskusi kita pada hari ini. Jujur sebenarnya pengen ini lagi, pengen lebih dalam lagi diskusinya, pengen banyak hal yang aku pengen tahu lebih dari negara-negara studi kalian, tapi karena waktu membatasi, ya terpaksa kita harus menyudahi dulu diskusi kita pada hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Mungkin untuk for closing, dari teman-teman ada pesan untuk Indonesia sebagai generasi penerus bangsa, sebagai penerus tongkat estafet bangsa nih, mungkin ada pesan untuk Indonesia supaya lebih baik ke depannya. Dari Didi dulu mungkin, ada pesan nggak buat Indonesia? Pesan buat Indonesia ya Kak. Kalau pesan buat Indonesia menurutku apa ya? Aku nggak punya pesan buat Indonesia sih, tapi aku punya pesan buat teman-teman milenial Indonesia gitu. Tetap semangat, pokoknya lakuin apapun yang kalian suka, terlepas bagaimana obrolan mereka tentang kalian di luar sana, karena hidup kalian itu cuma kalian yang menentukan, bukan mereka. Kayak gitu. Jadi tetap share out. Jadi ada saatnya kita harus bersikap bodoh amat ya. Bener tuh, kita harus belajar seni bersikap bodoh amat. Dari karena kan kita yang ambil andil sama diri kita Kak. Ya benar, kita yang ambil resiko, kita yang menjalani itu.
kita juga yang bakalan dapat dampaknya. Oke, kita terbang langsung ke Norway lagi. Gimana, Mas? Pesan yang ingin disampaikan kepada Indonesia? Pesan ya. Ya, kita harus sadar memang sekarang kondisi sedang sulit gitu ya. Ya, bahkan sebelum corona pun banyak pasti teman-teman yang susah nyari kerja. Saya pun jujur juga susah nyari kerja. Iya, Dapat kerja pun hanya sebagai anak magang seperti itu. Ditambah lagi gara-gara corona makin susah lagi jadinya. Tapi benar. kita nggak boleh putus asa, kita nggak boleh sedih. Yang penting kita sebisa mungkin kembangkan diri, berusaha, dan jangan lupa berdoa. Insya Allah apapun yang nanti kita dapat adalah yang terbaik buat kita, selama kita menerima dan menjalankannya dengan ikhlas. Ya mungkin itu saja sih kalau dari saya mah. Ya. Wah, satu quotes inspiratif nih dari Mas Davi. Semoga benar-benar tersapi ya sama kita nih, biar bisa langsung take action. Kalau dari Tita sendiri, gimana Tita? Ada pesan nggak yang ingin disampaikan untuk Indonesia? Sebagai generasi muda ini? Kalau dari aku singkat aja. Apalagi buat milenial Indonesia yang umur-umur kita sekarang itu kan kebanyakan overthinking. Jadi kalau menurut saya lakuin aja kalau menurut kalian itu positif, dilakuin aja, karena kalau dipikirin terus nggak bakal bisa terlaksana apa yang ada inspirasi dari kita, ide-ide dari kita. Pokoknya gitu. Benar tuh. Jadi selain berencana, kita juga harus take action. Iya. Karena itu yang bikin kita berbeda sebagai generasi muda. Oke deh, makasih banyak ya teman-teman semua. Mas Zid kayaknya udah ini ya, udah live juga. Makasih banyak teman-teman semua, sukses terus di negara studi kalian. Semoga kita semua bisa menjadi generasi penerus bangsa, penerus tongkat estafet pembangunan yang baik, dan kita bisa membanggakan nama Indonesia di kancah internasional. Terima kasih banget ya, sampai ketemu di lain kesempatan. Ya. Semuanya makasih banget ya, Mas Davi, Didi, Tita, sedia membagikan pengalaman, pendapat. Makasih, Kak. Makasih banyak. Oh iya, makasih juga buat teman-teman yang udah bergabung sebagai peserta fokus. Jangan lupa buat mengisi Google Form yang udah disediakan, itu gunanya sebagai pendaftaran untuk teman-teman mendapatkan sertifikat. Jadi sertifikat yang akan kami terbitkan adalah sertifikat dalam 2 bahasa, yaitu dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Turki. Jadi untuk itu juga bisa digunakan kalau misalnya teman-teman pengen apply beasiswa pemerintah Turki, itu kan udah ada bahasa Turkinya. Jadi kalau teman-teman apply buat beasiswa Turki Bursary, itu interviewernya bisa lihat, oh ternyata dia ngikut acara seperti ini dan diselenggarakan oleh PPI kota di sana, gitu. Nah, untuk teman-teman mungkin kita sesi foto dulu ya. Gimana nih? Teman-teman mungkin bisa nyalain videonya biar kita foto, ada kenang-kenangan sama teman-teman kita dari Inggris, dari Rusia, Norway. Oh, udah aktif juga Hermawan yang tadi bertanya. Halo Hermawan, salam kenal. Teman-teman bisa mungkin diaktifin ya. Untuk ininya kita foto-foto bareng. Masih ini ya, nggak ada ya. Ayo dong teman-teman, diaktifin videonya, kita foto. Kapan lagi coba kita foto sama duta bahasa kita? Atau mungkin dari ini, teman-teman nih, siapa? Wan Syatira, Ratu Alivia, Amri, Kak Zahra, Mudi, Wan Sofwa, Tara Aprilia, User, Syahida Ahmadi. Oke. Gak apa-apa ya, kita foto aja sekarang ya. Ini di screenshotin ya.
Bentar. Dari ini mungkin bisa di screenshot dari operator. Sambil nunggu teman-teman juga pada siap-siap mungkin mau buka ininya. Mungkin bisa dikasih tanda dong yang operator kalau mau screen capture-nya. Oke, dihitung ya. Oke, kita 3, 2, 1. Oke, sip. Udah? Sudah. Oke, thank you. Makasih banget semuanya ya atas waktunya yang berharga. Sampai ketemu di fokus selanjutnya. Insya Allah di bulan depan itu kita akan melaksanakan workshop content creator. Dan sedikit bocoran, kita akan menghadirkan salah satu YouTuber mahasiswa Indonesia yang kuliah di Turki. Dia juga salah satu orang yang terkenal juga, YouTuber. Jadi tetap nunggu, stay waiting buat acara-acara PPI Sparta selanjutnya. Makasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya udah hadir. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya PPI Sparta. Terima kasih juga Makasih Bang kembali. Davi. Sukses terus ya Lagi, Kak Giza, Kak Didi. Kak Rehan, Kak Ya, Davi, Kak Tita. semuanya sukses. Hmm.